Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kholilatullah. Saya di sini melanjutkan kisah para nabi yang sebelumnya dibacakan oleh Habibi. Saya di sini akan membacakan kisah Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Isa alaihissalam selalu berhubungan dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Beliau diberikan mukjizat berupa kemampuan menghidupkan orang yang sudah mati. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa karena hanya memang Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Bukan hanya itu saja, sejak kelahiran beliau sudah dipenuhi dengan keajaiban termasuk beliau yang lahir tanpa adanya ayah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Isa mampu berbicara sejak masih bayi, dan ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Nabi Isa merupakan putra dari Maryam. Maryam sendiri merupakan anak seorang lelaki yang terkemuka bernama Imran. Akan tetapi, Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria yang masih merupakan paman beliau. Suatu hari, Maryam ini dikunjungi oleh malaikat Jibril. Malaikat memberikan kabar gembira bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak yang kelak akan diberikan nama Isa. Hal ini membuat Maryam merasa heran mengingat dirinya saja bahkan tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun. Malaikat kemudian menjelaskan bahwasanya ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal tersebut, Maryam merasa tenang, namun sekaligus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang hari melahirkan, Maryam pergi ke tempat yang cukup jauh. Dia juga merasakan sakit yang hebat sehingga bersandar pada pohon kurma. Allah Subhanahu wa taala menurunkan buah kurma dari pohon tersebut untuk dimakan dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan beliau minum. Setelah beberapa saat, Nabi Isa lahir ke dunia. Beliau lahir di Baitullah yang berada di sebelah selatan Yerusalem. Beliau lahir pada saat Bani Israel tengah dijajah bangsa Romawi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya dalam Al-Quran, Nabi merupakan salah satu hamba terbaiknya. Beliau merupakan hamba Allah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun diangkat menjadi nabi pada saat umurnya berusia 30 tahun. Setelah menjadi nabi, beliau bertugas berdakwah kepada Bani Israel yang hidup di Palestina. Tidak hanya itu, beliau juga mendapat tugas untuk membetulkan kitab Taurat yang mengalami penyelewengan. Bukan hanya itu saja, Nabi Isa ini pun membawa kitab yang baru dinamakan dengan kitab Injil. Karena tugas kenabiannya ini, Nabi Isa mengajak Bani Israel agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga meminta kaum tersebut agar meninggalkan dosa, perbuatan maksiat sekaligus meninggalkan kegiatan menyembah berhala. Beliau bahkan mengkritik orang-orang yang ahli akan kitab Taurat. Pemimpin agama Bani Israel juga tidak luput dari kritikan beliau karena mereka sudah mengubah sekaligus menyelewengkan ajaran agama Taurat supaya lebih sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Nabi Isa memiliki banyak sekali mukjizat yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kebenaran risalahnya. Berikut adalah cerita tentang beberapa mukjizat Nabi Isa secara lengkap. Yang pertama, berbicara sejak bayi. Ketika Maryam kembali ke kaumnya dengan bayi Isa, mereka menuduhnya melakukan perbuatan zina. Maryam dalam keheningan menunjuk pada bayinya yang luar biasa. Bayi Isa mulai berbicara dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi." Mukjizat ini adalah bukti keilahian Isa sejak bayi. Yang kedua, menghidupkan orang mati. Salah satu mukjizat yang paling mengagumkan yang dilakukan oleh Nabi Isa dalam menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang paling terkenal adalah ketika Isa menghidupkan Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Dengan doa dan izin Allah, ia mengembalikan Lazarus kepada kehidupan, membuat banyak orang menjadi saksi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit atau kusta. Nabi Isa juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang menderita penyakit kulit atau kusta dengan menyentuhnya. Ia juga bisa menyembuhkan orang sakit lainnya dengan doa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ini menunjukkan kekuatan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat dan yang terakhir, mengetahui hal-hal gaib. Nabi Isa juga memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa mengetahui apa yang dimakan dan disimpan oleh orang-orang di rumah mereka, bisa menunjukkan pengetahuannya yang dalam. Selain itu, ia juga memiliki pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat yang menggambarkan keilmuannya sebagai nabi. Dalam menjalankan tugasnya,
Nabi Isa ditemani oleh Hawariyun yang terdiri dari 12 sahabat setia beliau. Ke-12 orang inilah yang percaya akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa, sekaligus tulus membantu beliau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, tidak semua kaum Bani Israel mau menerima dakwah yang dilakukan Nabi Isa, sekalipun beliau sudah menunjukkan mukjizat yang begitu menakjubkan. Kebanyakan dari kaum Bani Israel ini menolak dan bahkan mereka terang-terangan memusuhi Nabi Isa alaihissalam. Bukan hanya itu, kaum yang membangkang ini mencoba untuk membunuh Nabi Isa karena mereka benci dengan mukjizat yang beliau tunjukkan. Mereka bahkan dengan berani mempertanyakan kelahiran Nabi Isa yang tanpa ayah. Mereka justru menganggap Nabi Isa sebagai anak haram atau anak Tuhan. Jelas ini adalah pemahaman yang sangat bertentangan dengan ajaran Tauhid. Meskipun Bani Israel menunjukkan sikap yang tidak bersahabat, namun Nabi Isa tetap menjalankan tugas beliau dengan baik. Kaum Hawariyun adalah sebutan untuk kaum Nabi Isa alaihissalam yang taat dan setia. Kaum ini adalah golongan Bani Israel yang betul-betul sudi berkorban membantu Nabi Isa dalam menyebarkan agama Allah. 12 murid setia Nabi Isa alaihissalam, koreksi kalau saya salah, adalah yang pertama yaitu Andreas, yang kedua Barnabas, yang ketiga Bartolomeus, yang keempat Matius, yang kelima Filipus, yang keenam Simon Petrus, yang ketujuh Tadeus, yang ke-8 Yahya bin Zabdi, yang ke-9 Yakub bin Zabdi, yang ke-10 Yakub bin Alpus, yang ke-11 Yahuda, dan yang terakhir yaitu Yahuda Iskariot. Hawariyun adalah kaum muslimin seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 52, yang artinya, maka ketika Isa merasakan keingkaran Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk Allah? Para Hawariyun menjawab, kamilah penolong Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Menurut sumber yang saya baca dari berbagai sumber, kitab Injil diturunkan pada bulan Ramadan. Menurut keyakinan, penanggalan Masehi atau Masih yang memulai tahun 0 bersama lahirnya Nabi Isa, maka diperkirakan Injil turun pada tahun 30 Masehi. Al-Quran mengisahkan Nabi Isa dan kitab Injil sangatlah indah. Bulan Ramadan, selain dikenal sebagai bulan Al-Quran, ternyata berdasarkan sirah bisa juga disebut sebagai bulan Injil. Akan tetapi, dalam sumber yang saya baca, kitab Injil yang sekarang bukanlah Bible yang selama ini menjadi pegangan umat Nasrani. Patut dimaklumi dengan singkatnya waktu pengajaran kitab Injil dari Nabi Isa kepada umatnya yang hanya 3 tahun, menyebabkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa tersebut kemudian muncul berbagai versi. Kaum Bani Israel memang sudah sejak lama menunjukkan sikap yang membangkang, sombong, ingkari janji, suka berbohong, berhati keras, serta mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus nabi agar membimbing dan membuat mereka kembali ke jalan yang benar. Sayangnya, setiap nabi yang diutus kepada mereka selalu diancam. Tidak terkecuali Nabi Isa. Mereka tidak hanya ingin membunuh Nabi Isa, tetapi juga selalu berusaha menyakiti beliau. Mereka juga bahkan tidak membiarkan Nabi Isa untuk menetap di negara yang sama dengan mereka. Akibatnya, Nabi Isa beserta sang ibu selalu berpindah-pindah tempat. Tidak berhenti sampai di situ, Bani Israel juga menghasut Raja Damaskus yang menyembah bintang-bintang agar mau membunuh Nabi Isa. Mereka juga melayangkan tuduhan bohong mengenai Nabi Isa yang membuat sang raja menjadi marah. Raja Damaskus ini kemudian memerintahkan perwakilan yang ada di Yerusalem agar Nabi Isa disalib. Mendapat perintah seperti itu, wakil di Yerusalem segera bergerak dan bersama-sama dengan sekelompok Yahudi mendatangi rumah yang ditempati Nabi Isa. Dalam berdakwah, Nabi Isa ditemani oleh Hawariyun. Akan tetapi, salah satu dari Hawariyun tersebut adalah pengkhianat dan namanya adalah Yahuda Iskariot atau Yudas Iskariot. Secara lisan, dia memang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebenarnya dia adalah seorang munafik. Hal ini terkuak pada saat kediaman Nabi Isa yang diserbu oleh perwakilan Yerusalem dan sekelompok Yahudi. Sebab Yudas Iskariot inilah yang menunjukkan rumah Nabi Isa. Rombongan ini merasa bahwa mereka sudah berhasil menangkap Isa. Akan tetapi, sebenarnya yang tertangkap itu adalah orang yang wajahnya sudah Allah Subhanahu wa taala buat mirip dengan Nabi Isa. Jadi, Nabi Isa yang asli tidak tertangkap. Bahkan, kisah Nabi Isa dalam Al-Quran juga menegaskan hal ini. Lalu, di manakah Nabi Isa pada saat kejadian tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit dan para ulama sudah sepakat bahwasanya saat ini pun beliau masih berada di langit dalam kondisi hidup. Hal ini tertuang dalam surah An-Nisa ayat 157 dan 158 yang artinya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh.
Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya mereka bunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sebelum beliau diangkat ke langit, Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau tertidur terlebih dahulu. Sementara itu, Imam At-Tabiri menambahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Yahudi bahwa kelak Nabi Isa akan turun sebelum hari kiamat terjadi. Kelak Nabi Isa akan turun kembali ke dunia menjelang hari kiamat. Ini adalah peristiwa yang nanti sudah pasti akan terjadi. Setiap ulama kaum muslimin juga meyakini hal ini karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, lebih tepatnya di surah An-Nisa ayat 159. Ketika turun kembali, Nabi Isa juga membawa misi yang diantaranya adalah untuk membunuh Dajjal. Perlu diyakini juga bahwa Nabi Isa turun sebagai hakim yang adil dan sebagai imam bagi kaum muslimin, bukan sebagai utusan yang membawa syariat baru setelah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Isa memang sangat di luar nalar dengan hal-hal yang terkesan ajaib. Tetapi memang itulah mukjizat beliau dan beliau mendapatkan kemampuan tersebut karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Di sisi lain, beliau merupakan nabi yang begitu gigih dalam memperjuangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti nabi yang lain, jalan beliau dalam berdakwah tidaklah mulus, bahkan terancam dibunuh dan selalu dianiaya. Meskipun demikian, beliau menjalankan tugas dakwahnya dengan baik dan sifat gigih seperti inilah yang sangat bagus untuk ditiru. Wallahu a'lam bishawab. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila cerita dari saya ini menyinggung banyak pihak, mohon dimaafkan karena ini berdasarkan kisah di dalam Al-Qur'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.